Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada penjelasan kaitan dengan membaca hasil output, saya ingin menjelaskan dulu apa itu validitas. Validitas itu adalah merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Atau dengan kata lain, suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang kita inginkan. Juga dikatakan suatu instrumen itu valid apabila mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti. Sehingga ini sangat perlu sekali untuk dilakukan analisis. Apakah instrumen yang kita buat itu benar-benar bisa digunakan untuk mengukur apa yang akan kita ukur. Baik. Menurut teorinya Singgi Santoso, di dalam menguji alat ukur yang berupa angket, ini digunakan korelasi antar tiap butir angket dengan total butir angket. Angka korelasi R hitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan angka korelasi R yang terdapat pada tabel dengan tingkat kesalahan 5%. Dasar pengambilan keputusannya bagaimana? Jika R hitung positif serta R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir instrumen tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung tidak positif dan R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir instrumen tersebut tidak valid. Ini berdasarkan sumber Singgi Santoso tahun 2009. Nah, kita lihat dari hasil output yang sudah kita analisis sebelumnya, mana yang menunjukkan tingkat validitas suatu instrumen. Ini satu contoh yang saya ambil dari output. Nah, yang menunjukkan tingkat validitas suatu instrumen adalah pada kolom corrected item total correlation. Nah, nilai inilah yang menunjukkan tingkat validitas suatu instrumen. Satu contoh X2.1 nilainya adalah 0,269. Kemudian X2.2 nilainya adalah 0,331 dan seterusnya. Nah, sebagai dasar pengambilan keputusan yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jika nilai R hitung positif dan lebih besar daripada R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Nah, tinggal kita membandingkannya nilai ini dengan R tabel. Untuk tabel bisa Anda lihat di lampiran buku statistik ataupun di internet banyak sekali. Oke. Setelah kalau kita melihat nilai R tabelnya adalah 0,199. Kemudian kita bandingkan untuk instrumen 2.1x2.1 0,269 lebih besar daripada 0,199. Artinya apa? Artinya butir pertanyaan nomor 1 untuk variabel X2 dikatakan valid. Demikian juga untuk X2.2 nilai corrected item total correlation-nya ketemu R hitungnya 0,331 dibandingkan dengan R tabel 0,1993 lebih besar R hitung dibandingkan dengan R tabel. Maknanya apa? Butir pertanyaan nomor 2 untuk variabel X2 itu dikatakan valid dan seterusnya. Ini merupakan cara membaca hasil output untuk validitas instrumen. Berikutnya untuk reliabilitas. Sebelum kita membahas bagaimana cara membaca output untuk reliabilitas, saya jelaskan dulu apa itu reliabilitas. Reliabilitas itu adalah dapat dipercaya. Artinya suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut dianggap baik. Atau dengan arti lain,
reliabilitas itu dapat diandalkan, sehingga walaupun diberikan secara berulang-ulang, hasilnya pun tetap konsisten. Nah, menurutnya Singgi Santoso, pengujian reliabilitas menggunakan teknik analisis pengukuran koefisien alfa. Hasil dari teknik pengukuran koefisien alfa dalam pengujian reliabilitas ini selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel reliabilitas instrumen. Dasar pengambilan keputusannya bagaimana? Jika hasil perhitungan R alfa positif dan R alfa lebih besar daripada R tabel, maka butir atau variabel tersebut reliabel. Sebaliknya, jika hasil perhitungan R alfa negatif dan R alfa lebih kecil daripada R tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak reliabel. Ini menurut teorinya Singgi Santoso. Nah, kemudian kita kembali kepada hasil analisis ini. Kira-kira mana yang menunjukkan nilai reliabilitasnya? Nah, dari hasil analisis ini, yang menunjukkan nilai reliabilitasnya adalah kolom terakhir, alpha Cronbach, alpha if item deleted. Inilah yang menunjukkan nilai reliabilitas sebuah instrumen. Satu contoh, X2.1 ketemu 0,584. Artinya apa? Nilai reliabilitas untuk variabel X2 butir pertanyaan nomor 1 itu sebesar 0,584. Dan apakah itu reliable atau tidak? Kembali lagi kita konsultasikan dengan R tabel. R tabel tadi ketemu 0,199. Tentu hasil ini menunjukkan bahwa butir pertanyaan nomor 1 untuk variabel X2 dikatakan reliable. Berikut juga seterusnya. X2.2 yang kita lihat adalah nilai ini. Kita konsultasikan dengan nilai R tabel. Oke, demikian cara membaca hasil output, validitas dan reliabilitas instrumen. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.